Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1741, Valkyrie. Tetapi disinilah mereka, dipandang rendah oleh dua wanita bertampang lemah, lebih tertarik menggoda seorang lelaki yang dianggap Bion sebagai pesolek daripada menghadapi musuh yang akan datang. Bion mencibir mereka dalam hatinya. Kalian berdua akan menghangatkan tempat tidurku malam ini. Dema cemberut, betapa menyebalkannya, merusak waktu kita bersama suami. Momen-momen berikutnya hanya bisa digambarkan sebagai keadilan puitis. Para Karl di bawah yang mulai mengejek para troll yang akan menerima hukuman atas tindakan mereka hari ini berdiri membeku karena terkejut. Kedua saudari itu melesat maju, sosok mereka meliuk-liuk bagaikan tarian koreografi yang indah. Gaun mereka berkibar. Saat angin menerpa tubuh mereka dengan tepat, kainnya akan menempel erat pada tubuh mereka, memperlihatkan pemandangan yang membuat orang terkesima. Kedua wanita itu juga tidak malu akan hal ini. Mereka tampak memamerkan diri mereka dengan sukarela, mengedipkan mata genit ke arah Alidor seolah berkata, lihat berapa banyak orang yang menginginkan kita. Mari kita lihat, apakah kau terus berpura-pura malu. Keduanya tidak menggunakan apapun kecuali cakar tajam dan berkilau yang tampaknya secara ajaib memanjang dari ujung jari-jari mereka yang cantik. Mereka tidak menganggap para prajurit Ragnar ini layak untuk mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan mereka juga tidak. Para prajurit di sini hanyalah kelas 2. Meskipun bagi 5 klan binatang, hanya leluhur klan dan tetua agung mereka yang akan mencapai standar seperti itu, bagi Dream Panther, ini adalah lelucon. Bagian terburuknya adalah banyak prajurit Ragnar bahkan bukan dari kelas 2 puncak, tetapi dari kelas 2 bawah. Dibandingkan dengan para jenius seperti Dream Panthers, yang masing-masing dari mereka berada pada tingkat terburuk keempat ketika memasuki alam Sudodao dan berada pada tingkat terburuk ke-8 ketika memasuki alam surgawi. Mereka tidak punya kesempatan. Ekspresi Bion berubah. Kulitnya memerah saat uap mengepul dari kulitnya, memasuki kondisi once bersek. Sayangnya, kekuatan yang berlipat ganda itu tidak akan berhasil. Mungkin jika mereka bisa mengandalkan penindasan Ragnar Universes, mereka akan punya kesempatan. Tapi sayang, tidak ada hal seperti itu di dalam guides. Atau, mungkin akan ada perbedaan yang lebih besar jika mereka tidak ditekan oleh gravitasi 10.000 X. Namun, yang lebih disayangkan, mereka dipimpin oleh komandan yang keras kepala. Cakar Daria merobek sepotong daging dari leher Bion, menyaksikan dengan tanpa emosi saat nyawanya melayang. Gerbang Ragnar pertama telah ditaklukkan. Mereka akhirnya pergi. Beberapa penjaga di seberang tembok kota yang dibangun dengan baik menghela napas lega. Meskipun tembok itu hanya setinggi sekitar 3 meter, tembok itu telah banyak membantu mereka selama bertahun-tahun. Namun, akhir-akhir ini, tembok itu telah rusak parah, bukan karena binatang buas yang seharusnya dilindungi, melainkan karena para petinggi yang seharusnya melindungi mereka. Kota kecil ini dikenal sebagai Kota Oswald. Terletak di dekat salah satu ujung terjauh wilayah Ragnar, kota ini tidak dikenal karena hal lain selain kelemahannya. Satu-satunya daya tariknya adalah kenyataan bahwa selama sekitar 4 bulan dalam setahun, apa yang disebut para bangsawan sebagai gerbang akan terbuka. Dua prasasti kuno yang terukir di pilar yang telah berdiri di ladang hijau mereka yang luas selama lebih dari yang tercatat dalam buku sejarah, bergetar bangun, mengumpulkan energi, dan membuka portal yang berputar. Banyak orang tua menyebutnya portal menuju Valhalla. Di baliknya terdapat ujian berbahaya dan mereka yang berhasil melewatinya akan melampaui batas, membawa kejayaan bagi keluarga mereka. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang berhasil selamat. Beberapa pemberani yang berani masuk tidak pernah kembali. Suatu hari, beberapa tahun yang lalu, beberapa orang berambut kuning dan bermata biru yang kuat tampak memasuki gerbang. Namun, tidak seperti jiwa-jiwa malang dari kota Oswald yang tidak pernah kembali, mereka tampaknya kembali dalam kondisi sangat baik setiap tahun, tanpa gagal. Yang membuat penduduk kota Oswald marah adalah bahwa para bajingan ini tidak pantas melihat Valhalla. Mereka adalah makhluk keji dan cabul yang hanya memikirkan seks dan alkohol. Terlalu banyak keluarga di kota mereka yang menderita karena kekuatan mereka. Penangguhan hukuman yang mereka alami tampaknya menjadi satu-satunya saat mereka bisa merasakan bentuk kebahagiaan lagi. Ironisnya, penduduk kota Oswald beruntung karena berada jauh dari pusat kekuasaan klan Ragnar. Mereka diabaikan karena mereka lemah. Bahkan penguasa kota mereka hanyalah seorang ahli formasi meridian. Sayangnya bagi mereka, perang pun dimulai dan kini para Ragnar yang mengabaikan mereka menggunakan mereka tanpa rasa penyesalan. Sudah berhari-hari mereka pergi, tetapi baru sekarang para pengawal itu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, seolah-olah itu adalah kutukan, pilar-pilar di kejauhan mulai bergetar. Para penjaga menoleh ke arah si pelaku, kemarahan yang tak terkendali mewarnai raut wajah mereka. Adapun si pelaku, dia menundukkan kepalanya karena malu,
tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, tepat saat dia mengira akan dipukuli, dia tiba-tiba mendengar suara tertahan dari bibir para penjaga lainnya. Baru setelah dia mendongak, dia akhirnya mengerti. Pemandangan ini adalah yang terindah yang pernah dia lihat. Seorang dewi turun dari langit. Kakinya yang mungil mendarat dengan lembut di atas rumput hijau di bawah. Gaun putihnya berkibar, rambutnya yang ungu berkibar tertiup angin dengan gerakan lembut. Payudaranya menjulang tinggi. Meskipun dadanya tertutup sehingga hanya garis anggun tulang selangkanya yang terlihat, payudaranya berdiri dengan gagah. Melengkung dengan rasio sempurna dan melompat dengan lembut mengikuti langkah anggunnya. Tak lama kemudian, pasukan mengikutinya dari belakang. Kalau bukan karena para tawanan perang yang muncul tak lama kemudian, dirantai bersama-sama seperti barisan panjang buronan, mustahil untuk mengatakan bahwa mereka telah berperang sama sekali. Seolah mengikuti sifat dewi mereka yang tanpa celah, tidak ada setitik debu pun yang dapat ditemukan pada para prajurit ini. Punggung mereka tegak lurus seperti lembing, langkah mereka benar-benar terkunci. Dari kejauhan terlihat gairah tersembunyi yang mereka miliki untuk sang dewi yang berjalan di depan mereka, tetapi juga jelas bahwa tidak ada yang berani menodai citranya. Di beberapa wilayah luar Ragnar, pemandangan serupa terjadi di mana-mana. Valiri, Dewi Valkyrie telah turun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1742, Agama. Para penjaga berteriak kegirangan. Para bajingan bejat itu akhirnya kena hukuman. Mereka tahu para dewa Valhalla tidak akan tinggal diam, membiarkan orang-orang setia mereka direndahkan seperti ini. Meskipun Madeleine tampak tenang, dalam hati dia mengutuk suaminya dan taktiknya yang tak tahu malu. 3 hari yang lalu, Dion mendekap tubuh telanjang Madeleine dalam pelukannya, tangannya dengan rakus menjelajahi tubuhnya. Ia tak pernah bosan merasakan tangannya terbenam ke dalam daging yang lembut tak berujung. Ia heran bagaimana istrinya ini bisa begitu kencang di beberapa bagian, tetapi begitu montok dan lembut di bagian lain. Meskipun ia tidak perlu tidur, ia merasa seolah-olah ia bisa beristirahat selamanya di sisinya. Madeleine tersenyum tipis. Mereka berbaring di atas rumput lembut yang sebelumnya tertutup salju setebal beberapa inci. Namun, panas tubuh mereka terlalu kuat untuk puncak gunung ini. Aku ingin kau menjadi dewi. Kata-kata Dion yang tiba-tiba mengejutkan Madeleine. Tentu saja, kamu sudah menjadi salah satunya. Dion tersenyum nakal, lalu menunggangi istrinya sekali lagi. Erangan lembut keluar dari bibir Madeleine saat dia merasakan batang kayu kokoh menembusnya. Tapi kali ini, bisiknya lembut di telinganya. Aku ingin kau menjadi dewi bagi rakyat jelata. Mereka harus mencintaimu, memujamu. Mereka harus percaya bahwa kau akan selalu melindungi mereka dan bahwa suatu hari nanti, jika mereka bekerja cukup keras, mereka juga bisa menjadi dewa atau dewi. Madeleine tidak ingin mendengarkan lagi. Dia menangkup pipi Dion, mendekatkan bibirnya ke bibirnya. Dion tidak ingin memerintah rakyatnya dengan agama. Dia tidak punya pendapat khusus tentang masalah itu, tetapi yang dia tahu adalah dia tidak ingin disembah seperti Tuhan. Ia ingin mengembangkan budaya di mana orang-orang tertentu dihormati, ya. Namun, ia tidak ingin budaya itu terasa seolah-olah mereka berada di luar jangkauannya. Disinilah agama yang mendominasi wilayah Ragnar menghadirkan peluang unik. Mitologi Nordik, sebutan bagi kampung halaman Dion, adalah mitologi yang memiliki dewa dan dewi. Namun, mitologi ini unik dalam satu aspek, manusia juga bisa menjadi dewa. Ceritanya agak berbeda dari kisah nyata yang diketahui Dion sejak muda, tetapi di wilayah Ragnar, para prajurit gagah berani memiliki kesempatan untuk memasuki Valhalla setelah kematian mereka. Valhalla ini dikenal sebagai surga bagi para prajurit. Di tempat ini, Anda memperoleh hak untuk bertarung demi dan bersama para dewa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, seseorang dapat menjadi dewa sendiri. Konsep ini sangat indah bagi Dion. Orang-orang di kota Oswald dan kota-kota seperti itu di seluruh wilayah Ragnar menyembah dewa, tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka tidak dapat dijangkau. Mereka merasa bahwa jika mereka berusaha cukup keras, mereka juga dapat mencapai ketinggian seperti itu suatu hari nanti. Perasaan semacam ini, semacam harapan semacam ini, sangat bertolak belakang dengan perasaan yang merasuki para troll. Atau, mungkin, persis sama. Mungkin karena memikirkan Valhalla, para troll rela mengorbankan hidup mereka. Mungkin karena Valhalla, mereka meninggalkan istri dan anak-anak mereka, percaya bahwa suatu hari mereka akan bergabung dengan mereka di alam yang lebih tinggi. Itulah sebabnya orang-orang Oswald sangat muak dengan Ragnar. Mereka memiliki kode kehormatan mereka sendiri, kode yang mereka yakini harus mengatur kehidupan para pejuang sejati. Namun, para pejuang Ragnar tampaknya mengabaikan aturan-aturan itu di setiap kesempatan. Kepercayaan dan keyakinan merupakan hal yang sangat kuat, terutama di tangan manusia. Dan ketika dimanipulasi oleh orang secerdas Dion, dampaknya tidak terbayangkan. Hasilnya berbicara sendiri. Tanpa pertumpahan darah sedikit pun,
tanpa mengangkat satu senjata pun, Mortal Alliance menaklukkan Ragnar Universe pertamanya. Dion hanya memiliki terlalu banyak dewi di pihaknya. Istri-istrinya, saudara perempuannya, Dream Panders. Dia menggunakan kecantikan masing-masing untuk keuntungan maksimalnya. Dia tidak hanya mendapatkan alam semesta, dia juga mendapatkan hati orang-orang. Wilayah Ragnar menyentuh 3 jagat klan binatang dengan 5 jagat mereka sendiri. Mereka biasanya mengabaikan jagat-jagat ini, karena menganggap jagat-jagat ini tidak berguna untuk apapun selain iman mereka. Selain mengirim beberapa ahli untuk mengawasi klan binatang setiap tahun, mereka tidak melakukan apapun. Tepat di bawah hidung mereka, kelima alam semesta ini tersapu. Namun, mereka terlalu sibuk dengan pertempuran di seluruh kuadran untuk menyadarinya. Dion berdiri di hadapan Abraham dan Dravil, keduanya tampak sangat lelah. Selama beberapa bulan terakhir, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menyapu bersih King Universe sambil tetap merahasiakan identitas asli mereka, tetapi itu jelas sulit. Mencoba memastikan bahwa Pakals percaya bahwa mereka adalah Ragnar dan Ragnar percaya sebaliknya sangat membebani pikiran mereka. Bahkan dengan Dion yang terus-menerus memberi mereka informasi, itu adalah perjuangan yang berat. Masalah ini akan menjadi jauh lebih mudah jika Dion dapat menaklukkan 5 Ragnar Universe yang melekat pada wilayah Beast Clan. Dengan begitu, Ragnar akan jatuh dari Emperor God Clan ke King God Clan. Namun, ada beberapa masalah dengan ini. Pertama, anggota eselon atas Ragnar akan segera merasakan setiap upaya, seperti yang dirasakan oleh 5 klan binatang. Kedua, sebagai klan Dewa Kaisar dan pengendali 29 alam semesta, tingkat kesulitannya berbeda. Dion tidak bisa begitu saja berlari cepat melawan roh alam semesta seperti yang dilakukannya terhadap klan binatang. Sejak gerbang dibuka, bahkan jika Dion menguasai semua formasi teleportasi, yang tersisa hanyalah Ragnar yang harus mengirim semua pasukan elit mereka untuk menyerbu satu gerbang sebelum mereka bisa menerobos. Pasukan Dion belum cukup kuat untuk menghadapi Ragnar secara langsung. Dan alasan ketiga adalah mengapa Dion tidak langsung menyerang saat gerbang ditutup, roh alam semesta mengalami perubahan mendasar setelah memasuki jajaran Dewa Kaisar. Klan Dewa Kerajaan tidak memiliki roh dan iman mereka tidak memiliki substansi yang nyata. Itu lebih merupakan aura, perasaan, daripada keberadaan yang sah. Klan Raja Dewa memiliki setidaknya satu roh semesta. Ini terjadi setelah menaklukkan setidaknya satu semesta. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1743, situasi. Klan Dewa Kaisar, bagaimanapun, memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan roh semesta mereka. Dalam hal ini, tidak ada yang namanya mata rantai yang lemah seperti di wilayah klan binatang. Bahkan jika satu roh semesta pada dasarnya lemah, ia akan bergantung pada dukungan yang lain untuk bertahan hidup. Dalam hal itu, pertempuran Dion akan diperpanjang. Tidak hanya itu, ia juga harus menghadapi iman beberapa roh tingkat Dewa Kaisar dengan roh tingkat Dewa Raja miliknya. Karena semua alasan ini, pendekatan Dion berubah. Meskipun ia telah menaklukkan King Universe, ia kini perlu membersihkannya dari pengaruh Ragnar dan Pakal, tugas yang jauh lebih sulit daripada apapun yang pernah ia temui sebelumnya. Sementara istri-istrinya dan Alidor menyapu wilayah Ragnar dari depan, dia melakukannya dari belakang. Ceritakan padaku situasinya. Dia, Abraham, dan Dravil saat ini berada di sebuah pangkalan yang dibangun di sebuah planet tak berpenghuni. King Universe pada dasarnya adalah medan perang dari satu sisi ke sisi lainnya, jadi alih-alih pemukiman, ia berurusan dengan pangkalan. Alam semesta terbagi menjadi 2 bagian. Bangsa Ragnar menguasai gugus barat dan gugus utara. Bangsa Pakal menguasai gugus timur dan gugus selatan. Pada akhirnya, gugus pusat menjadi wilayah yang bebas untuk semua orang, tempat pertempuran terjadi beberapa kali setiap hari. Tidak mengherankan jika kedua klan tidak punya waktu untuk berhadapan dengan klan Beast atau Uidah. Dengan semua pasukan elit mereka terkonsentrasi di sini, dan terus-menerus terkunci dalam pertempuran, sungguh mengherankan bahwa mereka punya waktu untuk melakukan hal lain. Apa yang disebut kekacauan, yang disebabkan Dion hanya menjadi seperti itu karena memberi alasan bagi klan Beast dan Uidah untuk bergabung. Namun kenyataannya adalah bahwa kuadran ini telah terlibat dalam perang jauh sebelum Dion datang. Sesuai perintahmu, Dravil memulai. Kami sengaja kalah dalam beberapa pertempuran melawan Hela dan Faye. Reputasinya seharusnya meningkat beberapa level selama hampir setahun terakhir. Dion mengangguk sementara Abraham melanjutkan. Kami pernah kalah di beberapa tempat dari yang lain agar tidak menghindari kecurigaan, dan bahkan kalah beberapa kali dari Pakals juga. Secara keseluruhan, kami masih memenangkan sebagian besar pertempuran kami. Ragnar menganggap kami sebagai Legiun Asura, tetapi Pakals percaya bahwa kami adalah Legiun Valhalla. Semuanya tampak berjalan dengan baik. Dion mengangguk, jelas tidak perlu khawatir tentang Ragnar dan Pakal yang saling berbagi informasi. Masalahnya muncul bersamaan dengan kemungkinan adanya mata-mata atau pencurian informasi.
Jika Ragnar tiba-tiba mendengar kabar tentang Legiun Valhalla yang tidak mereka ketahui sama sekali, atau Pakal mendengar kabar tentang Legiun Asura yang belum pernah mereka dengar, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa ada yang janggal dengan situasi itu. Ada kemungkinan mereka akan salah mengira itu sebagai kode, tetapi itu hanya akan berhasil dalam waktu singkat sebelum berhenti berfungsi sama sekali. Tentu saja, sifat King Universe yang mudah berubah memberi mereka ruang gerak. Selalu ada skuadron dan faksi baru yang muncul. Itulah sebabnya Dion berani melakukan ini. Namun, lebih baik berhati-hati. Jadi, sebagian besar alasan mengapa Abraham dan Dravil lelah adalah karena selain bertempur, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan menghancurkan rute pengintaian, saluran informasi dan pangkalan, serta stasiun teleportasi. Kami telah menghancurkan semua stasiun teleportasi yang telah Anda catat. Saluran komunikasi mereka lumpuh total. Tidak diragukan lagi bahwa mereka harus mengirim pakar formasi baru karena kami telah membunuh mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaan. Gerbang akan ditutup sekitar 3 bulan lagi, jadi mereka pasti akan merasa perlu untuk bergerak cepat. Tidak akan sulit untuk membantai lebih banyak ahli mereka sementara itu. Dravil menyelesaikan. Dion mengangguk. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hela perlahan bangkit, Ragnar semakin terpisah dan terpecah. Hanya masalah waktu sebelum langkah selanjutnya berjalan sesuai harapan. Siapa yang tahu bahwa itu akan terjadi begitu cepat? Kau benar, Abraham berkata sambil mendesah. Bagaimana kau tahu? Dion tersenyum. Celestial Quadrant telah terlibat dalam perang terlalu lama. Kemungkinan besar para Pakal dan Ragnar tidak menikmati kebuntuan semacam ini. Bahkan jika salah satu dari mereka memenangkan kendali atas King Universe, pikirkan tentang jalan panjang yang akan mereka hadapi setelahnya. Tak satu pun dari mereka menemukan di mana roh semesta berada. Namun keduanya tiba-tiba percaya bahwa pihak lain telah menaklukkan roh yang tidak dapat mereka temukan. Sekarang, mereka gelisah, ketika tiba-tiba, sarana komunikasi mereka terputus. Dalam sekejap, medan perang yang telah lama menemui jalan buntu tampaknya akan bergeser ke satu sisi. Di pihak Ragnar, mereka merasakan penindasan, dan mereka tiba-tiba mulai kalah dalam pertempuran demi pertempuran. Di pihak Pakals, mereka merasakan penindasan, dan mereka tiba-tiba mulai kalah dalam pertempuran demi pertempuran. Sekarang, mata Dravil dan Abraham bersinar. Mereka panik. Masing-masing pihak yakin pihak lain memiliki keuntungan, padahal kenyataannya tidak ada pihak yang memiliki keuntungan. Dion mengakhiri. Abraham mendesah, menggigil dalam hati. Kehebatan pertempuran Dion adalah satu hal, tetapi pikirannya lah yang benar-benar membuatnya takut. Yang lebih menakutkan adalah pemahamannya tentang orang-orang dan jiwa mereka. Ketika dia mengetahui bagaimana Dion, sebagai seorang remaja laki-laki, sudah memiliki beberapa bagian dalam klan Uidah mereka begitu lama. Dia merasa seolah-olah si pencabut nyawa sedang memegang sabit di lehernya. Senang rasanya berada di sisinya, bukan di seberangnya. Seperti yang kau prediksi, Pakals diam-diam telah meminta pertemuan dengan eselon atas Ragnar. Tidak diketahui apa tujuan mereka, tetapi jika kau benar lagi seperti yang kau katakan selama ini, kemungkinan mereka ingin bekerja sama dan membagi kuadran ini di antara mereka berdua. Dion mencibir. Para petinggi Ragnar masih belum tahu bahwa klan Beast telah mengingkari perjanjian mereka, sementara Pakals masih percaya bahwa Uidah ada di pihak mereka. Keduanya mungkin percaya bahwa akan mungkin untuk mengambil tindakan cepat tanpa ada kekuatan yang lebih bijak, tanpa mengetahui bahwa keduanya telah menjadi pion bagi Dion. Mereka bertindak seperti yang diharapkan Dion. Dan bagi Dravil dan Abraham, senyum dingin itu seakan mengandung kedalaman dunia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1744, Peri. Agar aliansi mereka berhasil, Pakals harus berbohong. Dion menjadi serius. Ragnar masih percaya bahwa Pakals memiliki kendali atas menara epistemik. Pakals tahu bahwa mereka tidak memilikinya, tetapi mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk meyakinkan Ragnar tentang hal sebaliknya. Jika mereka mencoba, pembicaraan akan gagal. Sebaliknya, Pakals kemungkinan akan mengakui bahwa mereka memang memiliki akses ke menara epistemik, tetapi mengklaim bahwa menara itu berada jauh di dalam wilayah Uidah. Ini akan menjadi umpan yang memikat para Ragnar. Mereka akan mencapai kesepakatan bahwa satu-satunya cara untuk mengendalikan menara epistemik adalah dengan menaklukkan Uidah. Menyapu bersih klan Beast hanya akan menjadi masalah kenyamanan. Terutama karena Ragnar tidak dapat mengakses wilayah Uidah tanpa terlebih dahulu menaklukkan alam semesta klan Beast yang melekat padanya. Pakal dan Ragnar pasti akan memutuskan pendekatan serangan penjepit ini, mencoba menyapu bersih Uidah dari kedua sisi. Tapi apa pendapat mereka tentang penindasan itu? Tanya Abraham. Tidakkah mereka akan curiga ketika menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka yang benar-benar memiliki kendali atas King Universe? Aku tidak berencana membiarkan mereka sampai sejauh itu. Saat Pakals dan Ragnar bertemu, apakah kau benar-benar percaya itu akan menjadi pertemuan yang normal? Kamu tidak mungkin bermaksud. Benar sekali.
Saya sedang berjuang untuk pertarungan yang menentukan di lapangan permainan saya. Mustahil bagi Ragnar dan Pakal untuk bertemu tanpa membawa serta prajurit terhebat mereka. Saya yakin mereka juga akan membawa pasukan mereka. Hanya dengan begitu mereka akan merasa aman dan meletakkan senjata untuk berunding tentang perdamaian. Kau ingin mengalahkan Pakal dan Ragnar dalam satu pertempuran? Abraham dan Dravil tiba-tiba berdiri, jantung mereka berdebar tak terkendali. Aku akan menghancurkan mereka berdua sekaligus. Dion memancarkan aura pengendalian diri, tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Dia memahami jalannya ke depan saat Nixie mengatakan kepadanya bahwa Raja Semesta memegang kuncinya. Tidak ada kesempatan yang lebih besar dari ini. Semua petinggi Pakal dan Ragnar akan berkumpul di satu tempat. Dion meragukan bahwa mereka akan memilih untuk bertemu di King Universe karena keduanya mengira yang lain telah menaklukkannya. Mereka pasti akan bertemu di tempat di mana tidak ada yang diuntungkan, di mana penindasan tidak ada. Itu hanya menyisakan satu pilihan, gerbang Dao. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa gerbang itu adalah halaman belakang Dion. Dia bisa langsung memindahkan pasukan yang tak terbayangkan ke gerbang manapun di dalam kuadran surgawi. Begitu mereka masuk, mereka akan semakin terikat erat pada tali bonekanya. Jika Dion mencoba menaklukkan mereka satu persatu, itu akan memakan waktu puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Namun, jika ia mengambil pendekatan ini, hanya dalam waktu 1 tahun lagi. Celestial Quadrant akan menjadi miliknya. Ayo berangkat, kata Dion sambil keluar dari ruang pertemuan dengan baju tempur putihnya yang berkibar-kibar. Ada satu hal lagi yang harus kita lakukan sebelum pertempuran ini. Kalian telah berjuang bersama dengan baik hari ini, saudari-saudari. Hela mengangkat kendi kayu raksasa berisi bir. Tubuhnya yang lincah dan memikat menenggak bir dalam jumlah yang seharusnya tidak mustahil. Payudaranya bergoyang-goyang di balik baju besinya, memperlihatkan sedikit sekali pinggiran merah muda yang dapat membuat hidung seseorang berdarah. Namun, untungnya, tidak ada seorang pun di sini selain wanita. Suara sorak-sorai yang nyaring, suara yang halus dan menenangkan terdengar. Ini adalah pemandangan yang akan membuat orang-orang Ragnar rela membunuh untuk menjadi bagian darinya, atau setidaknya melihatnya, tetapi sangat disayangkan tidak ada yang diizinkan berada di sini. Ini adalah pangkalan peri dari King Universe, yang dipasang di tengah gugus pusat, siap bertempur kapan saja. Pangkalan itu digali di bawah tanah dan tersembunyi di dalam bulan yang berlubang, tetapi suasananya masih cukup hidup, dipenuhi lampu dan dekorasi putih emas yang indah. Itu jelas merupakan rumah yang hanya dapat diciptakan dengan sentuhan seorang wanita. Namun, dalam suasana ini, saat Fei itu meneguk minumannya, cahaya bersalah sedikit bersinar di mata Hela. Namun, ketika dia memikirkan tujuan sebenarnya, dia menepisnya dengan kuat. Satu persatu, Fei mulai tertidur lelap. Meskipun Dion memberitahu Hela bahwa ia bisa berpura-pura tertidur juga, ia memilih untuk menghadapi momen itu secara langsung. Apa? Seorang Fei yang lebih tua mulai melihat sekeliling dengan curiga. Bukan hanya dia, tetapi banyak. Ada ratusan, bukan ribuan Fei di ruang makan besar ini, dan tiba-tiba banyak dari mereka tertidur, butuh orang bodoh untuk tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan itu pun sudah terlalu jelas. Jelaslah dengan segera bahwa hanya Sudo Dao dan Dao Formation Realm Fei yang paling kuat yang mampu tetap terjaga, dan bahkan para ahli Sudo Dao merasa sangat lamban. Namun, Hela, sebagai makhluk surgawi, tampak baik-baik saja. Dia jelas merupakan wanita yang berbeda. Guru, Hela menatap Fei yang setengah baya dengan mata sedih. Aku tidak bisa terus menjalani hidup ini. Pengorbanan yang telah kulakukan. Odin yang keenam tidak layak untuk keringat, darah, dan air mataku. Dia juga tidak layak untukmu. Fei yang lebih tua berkedip mendengar kata-kata Hela. Ucapan yang sangat menghujat. Apakah ada orang lain yang berani mengucapkannya? Saat itulah Fei yang lebih tua merasakan kehadiran yang kuat. Tidak, lebih tepat dikatakan bahwa orang ini membiarkan dirinya dirasakan. Untuk pertama kalinya, seorang pria memasuki pangkalan Fei. Anda. Fei yang lebih tua menatap Hela, Dion, lalu kembali lagi ke Hela. Ia tidak percaya bahwa gadis kecil yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang bisa mengkhianatinya seperti ini. Tiba-tiba dia menjadi marah. Kata-kata yang diucapkan Hela masuk melalui satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Jika Odin ke-6 benar-benar puas dengan keadaan ini, mungkinkah klan Ragnar benar-benar busuk dari dalam keluar? Dengan satu atau lain cara, peri tua ini, Vosta Ragnar, adalah selir Odin yang ke-6. Dia sangat terlibat dalam kengerian klan mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1745, waktu. Bagian yang paling menyebalkan adalah bahwa alur pikiran Vosta tidak ada hubungannya dengan benar atau salahnya perkataan Hela. Sebaliknya, ia memikirkan semua hal mengerikan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Berapa banyak bayi baru lahir tak berdosa yang dikorbankan demi merantai benih iman mereka?
Berapa banyak warga sipil tak berdosa yang telah mereka uji coba untuk menciptakan klan seperti klan Ipsum dan Saeklem. Berapa banyak kengerian yang telah mereka lakukan demi mengangkat klan Ragnar ke tingkat yang baru? Dion masih mengingat hal-hal ini dengan sangat jelas. Dia ingat mempelajari bagaimana Ragnar menggunakan karma murni dari bayi yang baru lahir untuk mengikat benih iman mereka agar muncul sesuka hati. Dia ingat bagaimana Ragnar menggunakan kehidupan Saeklem sebagai alat untuk membaca masa depan dan bagaimana klan Ipsum menjadi korban berdarah bagi kemampuan mereka sendiri. Dia bahkan ingat bagaimana klan Storm, cabang Ragnar, mengorbankan nyawa ribuan siswa Akademi Fokus, semuanya untuk membuka dunia warisan. Catatan penulis, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan 3 volume pertama RMW, terutama yang pertama. Ragnar telah melakukan beberapa hal yang mengerikan. Fosta tentu saja tahu tentang semua hal ini, tetapi pikirannya tidak tertuju pada perbaikan. Dia hanya bisa memikirkan satu hal. Jika kita gagal sekarang, apa gunanya semua ini? Cincin spasial Fosta berkelebat, tatapannya berkilat marah saat kekuatannya meningkat. Tombak perak muncul di tangannya, hanya berjarak 1 meter dari Hela, dia berniat untuk menjatuhkannya. Untuk menggunakan racun lemah seperti itu padaku? Kau terlalu meremehkanku. Fosta yakin Hela dan rekannya dalam kejahatan terlalu bodoh. Yang satu hampir tidak memiliki kemampuan surgawi tingkat rendah, dan yang satunya lagi hanyalah seorang ahli Dao semu. Apakah mereka tidak mengerti maksud dari seorang ahli pembentukan Dao? Dia akan menunjukkannya kepada mereka. Duduk, tiba-tiba terdengar suara menggelegar di ruang makan. Belum lagi Fosta, yang menjadi sasaran suara itu, bahkan seluruh bulan pun terancam runtuh. Aura Fosta tertahan dan dia jatuh kembali ke bawah dan ke kursinya dengan sangat keras hingga kursinya hancur berantakan, memaksanya jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Tombaknya, yang tadinya diarahkan ke Hela, jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Namun, kerusakan yang ditimbulkannya sudah terjadi. Fakta bahwa mentornya dengan mudah mengarahkan tombaknya ke arahnya menyebabkan Hela terpuruk dalam kesedihan yang tak berujung, tetapi itu juga meneguhkan keputusannya. Ragnar tidak lagi pantas untuk hidup. Tatapan dingin Dion menyapu para peri yang selamat. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, dia tidak ingin bergaul dengan orang-orang ini. Keluarga Pakal, keluarga Ragnar, dia akan memotong daging busuk dari tulang mereka jika memang harus. Jika tidak ada yang tersisa dari mereka setelah dia selesai, itu juga tidak masalah. Satu demi satu, beberapa ahli mulai muncul di belakang Dion. Kalian semua akan meniru mereka untuk sementara waktu. Para ahli Dao ini tidak lain adalah roh-roh bergelar dari lembah para jenius. Sayangnya, karena para peri sangat berharga bagi para Ragnar, mereka terlindungi dengan baik. Dion tidak bisa begitu saja menyegel mereka untuk melaksanakan perintahnya seperti yang telah dilakukannya di masa lalu. Karena alasan yang sama, Dion tidak bisa begitu saja memperbudak dewa sejati di kuadran menara. Dia juga tidak bisa membunuh mereka, atau giok kehidupan mereka akan hancur. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Jika mereka lebih lemah, seperti Abraham yang merupakan pengumpul esensi ketika Dion menyegelnya, mungkin saja iman yang melindungi mereka dapat diabaikan. Namun, mereka terlalu kuat. Jadi, Dion berencana untuk mengurung mereka. Dia dengan mudah menyegel gerakan mereka dengan kehadirannya. Begitu dia juga memiliki kendali atas iman tingkat Dewa Kaisar, dia tidak perlu menggunakan metode berbelit-belit seperti itu lagi. Ayah, kau ingin aku menjadi wanita? Legolas, sang pangeran panahan, mengeluh. Dia adalah salah satu roh bergelar pertama yang diyakinkan Dion untuk bergabung dengannya dan sebenarnya adalah pewaris kuadran peringkat ke-100 saat ini. Meskipun, selama kehidupan pertamanya, kuadrannya lebih kuat. Hanya saja mereka mengkhianati kepercayaannya sehingga dia mencabut struktur kekuasaan mereka. Sampai hari ini, mereka belum pulih. Dion tersenyum. Tidak akan lama, kurasa Rockkill akan cocok untukmu. Para roh wanita itu terkikik, jelas tidak keberatan dengan tugas mereka. Pada akhirnya, para peri yang tidak terpengaruh oleh ramuan tidur itu hanya bisa menonton dengan dingin saat Dion menenun beberapa susunan yang mengubah penampilan. Mereka tersentak dalam hati saat menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat melihat melalui penyamaran mereka. Refleksi Dion terhadap mereka sempurna. Akhirnya tibalah saatnya. Tahun-tahun persiapan menuju konferensi misterius itu telah mencapai puncaknya hingga hari ini. Setelah hampir 1 dekade perjalanan, mereka yang berada di kuadran menara bertemu. Tokoh utamanya, klan Bintang, klan nomor 1 yang agung dan tak tertandingi di kuadran menara, mercusuar bagi ras terdepan di era mereka, para Sprite. Lokasinya, Kubah Bintang. Kubah itu menutupi benua terbesar di planet Bintang. Itu adalah lingkungan indah berwarna perak yang dikendalikan cuaca yang melampaui batas kemungkinan arsitektur. Itu hanya bisa digambarkan sebagai surga. Bahkan kubah Celestial Corner tidak sesuai dengan 1% pun ukurannya. Di dalam kubah yang luas ini, suhunya sangat sempurna.
Angin sepoi-sepoi terus-menerus membuat semua orang merasa sejuk dan nyaman. Pada saat yang sama, pemandangannya sangat menakjubkan. Berbeda dengan yang mungkin diharapkan dari kubah yang begitu besar hingga dapat menutupi seluruh benua, suara dan pemandangan alam berlimpah di sana. Pohon-pohon tua yang cantik, bunga-bunga eksotis yang indah, dan binatang buas yang terlatih dengan baik adalah pemandangan yang sering terlihat. Namun, tidak ada yang lebih menarik perhatian daripada bola cahaya besar yang tergantung di tengah-tengahnya. Dimanapun Anda berada di Stardome, cahaya indah ini hanya berjarak sekilas. Benda itu bergoyang dengan cahaya putih lembut. Tidak terlalu terang, juga tidak terlalu redup. Benda itu dapat digambarkan sebagai benda suci, tanpa noda, dan sempurna. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 1746, Gong. Di tempat inilah para tokoh terkemuka di kuadran menara berkumpul, masing-masing lebih kuat dan lebih sombong dari yang sebelumnya. Tetapi masing-masing juga tampaknya menundukkan kepala kepada klan bintang. Mengapa bahkan para naga pun menuruti tuntutan klan bintang? Mungkin disinilah banyak orang akan mengetahui kebenarannya. Di dalam Stardome, lokasi yang dipilih adalah gedung parlemen yang besar. Seperti arsitektur StarClan lainnya, gedung ini dibangun dengan konsep terbuka. Bentuknya seperti tapal kuda, dengan ujung terbuka yang berfungsi sebagai pintu masuk yang menghadap ke arah cahaya yang bergoyang lembut. Sedangkan bagian belakangnya yang melengkung, menjulang tinggi, tetapi juga tidak memiliki atap. Legenda itu benar, dimanapun Anda berada di kubah, cahaya putih yang bergoyang hanya berjarak sekilas. Selain bentuknya yang aneh, gedung parlemen yang menyerupai tapal kuda itu juga merupakan bagian arsitektur yang indah. Pilar-pilar tinggi bergaya Romawi yang diukir dari batu putih, tempat duduk yang dihias dengan baik dan empuk, belum lagi para pelayan yang berpakaian rapi, siap melayani setiap kebutuhan. Biasanya, parlemen klan bintang akan tetap tertutup, hanya berkumpul beberapa kali dalam satu dekade. Dan bahkan saat itu, parlemen tidak akan terlalu ramai seperti sekarang. Orang-orang dari berbagai bentuk dan ukuran dengan tekun mencari tempat duduk mereka. Mereka yang berstatus rendah dan tinggi tampak memisahkan diri, yang pertama jauh lebih waspada daripada yang kedua. Namun, ini sudah bisa diduga. Meskipun klan bintang telah mengundang semua kuadran menara, hanya mereka yang berperingkat sekitar 50 ke atas yang memiliki kekuatan yang mampu datang tepat waktu. Dan bahkan saat itu, mereka melakukannya dengan sangat susah payah. Sebenarnya, ini adalah sebagian alasan klan bintang memilih melakukan hal-hal dengan cara ini, untuk menemukan mereka yang layak. Namun, itu masih hanya sebagian dari jawabannya. Terletak di tempat tertinggi di dalam parlemen, di ujung paling belakang tapal kuda, mereka yang memiliki status paling tinggi berkumpul. Melihat ke bawah sebagai mereka yang lebih rendah dari mereka seakan-akan sedang mengamati koloni semut. Haha, Kajal, mengapa aku hanya melihat dua istri cantik, di mana permaisuri ketigamu? Tidak banyak yang perlu menoleh untuk mengenali suara ini. Tidak lain adalah dewa sejati Diaso yang berbicara, yang secara mengejutkan tampak jauh lebih tidak beradab daripada adiknya Diaso Ken meskipun menjadi pemimpin serikat dari Serikat Pedang Surgawi. Sekalipun mereka tidak mengenali suaranya, dialah satu-satunya yang berani berbicara kepada dewa sejati Kajal Star dengan cara seperti ini. Kajal jelas sedang dalam suasana hati yang buruk karena anak bungsunya, dan istri yang paling disayanginya, calon permaisuri Katifa, tiba-tiba menghilang. Ia ingin menunjukkan kekuatannya, tampil dengan 3 wanita cantik yang luar biasa dan sempurna di sisinya, tetapi ia tidak memiliki wanita yang paling ia sukai. Jelas ia akan merasa tidak enak hati tentang hal ini meskipun wajahnya tidak menunjukkannya. Lebih buruk lagi, kedua istrinya, yang mengenalnya dengan baik, tidak senang padanya karena terlalu peduli dengan hilangnya Katifa. Karena mereka bersikap agak jauh terhadapnya, penampilan sempurnanya pun menjadi sia-sia. Tetap saja, dia hanya bisa tersenyum pahit mendengar kata-kata dia Soren. Dia tidak mungkin menyerang sahabatnya, kan? Mereka sudah tumbuh bersama. Meskipun, dia membenci sikap sembrono sahabatnya, mereka berdua adalah jenius dari para seprite, keduanya dilupakan oleh klan utama mereka di kuadran luar. Mereka adalah jiwa yang sama dalam banyak hal. Saat itulah Katifa tiba-tiba menyerbu masuk dengan kepala tertunduk. Meskipun dia tetap cantik seperti biasanya, orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan aneh. Kedatangannya mungkin tidak diperhatikan sebelumnya, tetapi dengan kata-kata Ren yang ceroboh, kesalahannya menjadi sorotan tajam. Mungkin jika hanya generasi muda di sini, Katifa bisa mengabaikan pengawasan. Sayangnya, para petinggi dari 9 kuadran terkuat semuanya ada di sini. Bahkan jika dia adalah istri Kajal, lolos dari hukuman dari para tetua klan bintang nanti akan sulit. Katifa dengan marah mengutuk Emites dalam hatinya saat dia berjalan dengan anggun ke sisi Kajal. Seolah tidak terjadi apa-apa, lengan rampingnya melingkari lengan pria itu. Melihat senyum ramah di wajahnya, setidaknya dia merasa puas karena bisa lolos dari hukumannya.
Untungnya, mereka tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama dalam masalah ini. Sebuah gong ringan berbunyi. Saatnya telah tiba. Saat gong menyala, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak mengalihkan perhatian ke titik tertinggi gedung parlemen. Begitu sinyal dikirim, generasi muda yang berkelana itu menemukan tempat mereka di belakang para tetua, terbagi menjadi 9 bagian. Sebenarnya, tidak banyak generasi muda yang hadir. Selain klan Bintang dan klan 5 Pedang, hanya ada beberapa naga. Generasi muda lainnya tidak ikut serta karena alasan yang jelas. Sementara generasi tua dapat meluangkan waktu 10 tahun untuk bepergian, bagi para pemuda, setiap detik dihitung untuk fondasi masa depan mereka. Ini semua untuk mengatakan bahwa karakter utama dari acara ini adalah dewa sejati dari generasi terakhir dan pilar dari 9 klan teratas. Klan Kaisar Raksasa peringkat ke-9. Setelah turnamen peringkat baru-baru ini, berkat anak, mereka akhirnya melesat maju dari peringkat ke-11 sebelumnya dan mengukuhkan diri di posisi 9 teratas. Pemimpin mereka adalah seorang pria besar dan menjulang tinggi, dengan tinggi lebih dari 6 meter. Dadanya yang telanjang beriak dengan vitalitas kemerahan, punggungnya memamerkan 5 tato sayap malaikat kecilnya. Catatan penulis, turnamen peringkat disebutkan saat Dion menyerbu Sekte Grand Templar untuk menyelamatkan Giralda. Dion, jelas, tidak berpartisipasi. Dia punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada peringkat kuadrannya, Imao. Meskipun, tampil baik di turnamen seperti itu akan sangat membantu Iman. Sekte Golden Crow yang berada di peringkat ke-8. Pada generasi ini, peringkat mereka anjlok dari posisi ke-4. Karena kematian Dewa Golden, hal ini sudah bisa diduga. Jika bukan karena mereka memanfaatkan sebagian kekuatan tersembunyi mereka dan karena fakta bahwa mereka telah mengumpulkan cukup banyak prestasi di luar turnamen. Mereka akan kehilangan tempat mereka di 9 besar seperti halnya Sekte Water Mist. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1747, Bom. Pemimpin mereka adalah seorang pria tenang berambut emas dengan mata merah tajam. Di sebelah kanannya, tampaknya dengan pangkat yang sama. Ada pria lain dengan ciri-ciri serupa tetapi dengan senyum menawan di wajahnya. Mereka adalah patriark klan Golden dan Crow. Klan Atlas peringkat ke-7. Raja Atlas, sahabat lama Ayah Saru, adalah dewa sejati yang mengangkat level mereka dari klan biasa-biasa saja menjadi anggota 9 teratas. Sayangnya, putranya tidak seberbakat ayahnya. Dan, karena ini adalah turnamen surgawi, tidak dapat dielakkan bahwa peringkat mereka akan turun dari ke-5 ke ke-7. Pemimpin mereka adalah orang tertua di sini, dia tampaknya sudah menginjakkan satu kaki di liang lahat. Dia adalah Raja Atlas sebelumnya yang telah menjadi ayah dari dewa sejati pertama klan mereka. Meskipun bakatnya di masa mudanya tidak begitu bagus, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatannya tiba-tiba meroket ketika dia seharusnya sudah melewati masa jayanya. Namun, mengingat misteri dunia persilatan, semua orang tahu tidak ada gunanya bertanya. Sekte Enigmatik peringkat ke-6. Meskipun banyak di sini yang tidak tahu, sebagian alasan mereka meningkat dari peringkat ke-7 ke peringkat ke-6 adalah karena dukungan diam-diam dari Dion. Untungnya, mereka juga memiliki karakter tingkat dewa dalam diri putra Master Sekte, jadi mereka tidak jatuh terlalu jauh. Pemimpin mereka tak lain adalah Master Enigmatik yang riang. Ia adalah pria parubaya yang tampan dan selalu tersenyum ramah. Klan Hydra peringkat ke-5. Mereka adalah klan binatang transenden puncak, tetapi tidak seperti klan Kaisar Raksasa. Mereka memiliki lebih banyak hal untuk diandalkan selain dewa sejati mereka. Keempat saudara dewa sejati Falkor masing-masing adalah dewa, yang memberi klan Hydra masa depan yang sangat cerah. Pemimpin mereka adalah seorang pria dingin berambut biru. Matanya yang seperti safir berkilauan seperti marmer, membuat siapapun yang menatapnya terpesona. Adapun klan peringkat keempat yang baru, Dion tidak pernah berinteraksi dengan mereka, mungkin karena kebetulan, atau mungkin karena sifat klan yang rendah hati itu sendiri. Klan itu dikenal sebagai klan Pegasus, klan binatang buas kelas tertinggi menengah. Namun, yang aneh adalah mereka bukan Pegasi, melainkan unicorn yang berevolusi. Pemimpin mereka adalah dewa sejati mereka dari generasi terakhir, Raja Pegasus. Ia adalah tokoh legendaris dan orang pertama dari klan mereka dalam jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya yang berkomunikasi dengan tulang primordialnya. Kultivasinya sangat dalam, bahkan para pemimpin dari 3 kuadran teratas tidak berani meremehkannya. Rambutnya putih bersih dan jenggotnya hampir tampak seperti surai singa. Terakhir, ada 3 kuadran teratas yang peringkatnya tetap tidak tersentuh sama sekali. 5 klan pedang berbagi 1 bagian, 5 klan Raja Dewa Naga berbagi 1 bagian, dan terakhir, ada klan bintang yang berdiri tegak di pusat semuanya. Pemimpin klan bintanglah yang berbicara pertama kali. Dia adalah seorang pria dengan rambut indah yang tampak lebih seperti sinar cahaya putih daripada filamen materi dengan substansi sejati. Jika orang biasa melihatnya, mereka tidak dapat disalahkan karena menganggapnya sebagai dewa.
Berkat kalian semua memilih untuk mengabaikan undangan klan bintangku yang tidak sopan, aku yakin kalian memahami betapa seriusnya situasi yang kita semua hadapi. Saya tidak akan membuang waktu dengan basa-basi. Medan perang kuno akan segera runtuh. Namun, yang mungkin tidak kalian ketahui adalah bahwa medan perang kuno juga merupakan yang paling misterius dari permainan kuno. Bisik-bisik kaget terdengar dari kerumunan, bahkan beberapa dari 9 klan dan sekte terkemuka mengerutkan kening. Raja Star benar-benar serius saat mengatakan akan langsung ke pokok permasalahan. Tenanglah, klan bintangku mengundang kalian semua hari ini karena kami punya cara untuk menghindari aturan permainan kuno. Untuk kedua kalinya dalam beberapa saat yang sama, bom lain dijatuhkan pada konferensi. Permainan kuno merupakan kumpulan 3 bentuk kompetisi tertua yang pernah ada. Selama siapapun dapat mengingatnya, tidak peduli kekuatan atau kelemahan mereka, tidak peduli gengsi atau keumuman mereka, aturan permainan kuno selalu tidak dapat salah. Mengumpulkan mereka di sini untuk pertemuan seperti itu, hanya untuk memulainya dengan cara ini. Itu hampir terlalu berlebihan. Pandangan orang-orang di bawah sana lebih dari sekadar skeptis. Surga itu sempurna dan permainan kuno, sebagian besar, adalah ciptaannya. Paling tidak, medan perang kuno adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan oleh para kultivator Mortal Plane seperti mereka? Kalian semua tidak perlu bersikap skeptis. Mata Raja Star berbinar penuh pengertian. Pada saat itu, sosok lain muncul. Mereka yang berada di tingkatan tertinggi parlemen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bagi mereka yang berada di bawah, mungkin mereka merasa wajar saja jika seseorang yang diundang oleh klan bintang dapat menghindari indera mereka dengan mudah. Namun, bagi mereka yang mendapatkan hak untuk duduk di antara 9 yang paling kuat, masalah ini adalah sesuatu yang membuat mereka meningkatkan kewaspadaan mereka ke tingkat tertinggi. Bahkan saat mereka pikir mereka tidak akan bisa terkejut lagi, kemunculan orang yang sebenarnya muncul justru lebih mengguncang mereka sampai ke inti. Itu adalah seorang anak laki-laki kecil. Tidak, mungkin lebih tepat jika ia digambarkan sebagai seorang balita. Balita itu tingginya hanya 1 meter dan hanya bisa dicap menggemaskan. Dia memiliki mata putih besar yang berkilau dan rambut putih pendek, bahkan jubahnya yang tampak agak terlalu besar untuknya pun putih bersih tanpa noda. Murni dan imut mungkin juga merupakan subskrip di bawah nama anak ini. Halo, nama saya Apollos. Suara kekanak-kanakan terdengar. Mereka yang di bawah yang tidak mengerti arti dari kemunculan tiba-tiba anak ini berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosi mereka. Jika mereka bepergian selama 10 tahun demi sebuah lelucon, bahkan jika ini adalah klan bintang, mereka akan melawan mereka sampai akhir. Anak surga, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1748, kesempatan? Seolah-olah air dingin membasahi amarah mereka. Mereka yang berusaha menahan amarah terduduk di kursi karena terkejut. Sebenarnya, konsep anak surga tidak begitu dikenal luas. Tetapi siapa di sini yang tidak mengetahui arsip-arsip paling rahasia klan atau sekte mereka? Mereka secara praktis dikenal sebagai dalang sejarah. Yang menyandang gelar ini bahkan di atas Celestial Hamster. Klan yang memiliki mereka di sisinya, baik untuk mengendalikan atau bekerja sama, ditakdirkan untuk naik ke puncak. Sedangkan mereka yang tidak memiliki mereka atau tidak lagi disukai oleh mereka, ditakdirkan untuk hancur sejak awal. Tetap saja, tidak ada berita tentang anak-anak surga untuk waktu yang sangat lama. Banyak yang menganggap kehancuran yang disebabkan oleh Phoenix kegelapan dalam melenyapkan begitu banyak alam semesta dan kuadran sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari rantai yang mengikat mereka pada klan yang mereka layani. Bahkan, mungkin itu adalah bagian dari alasan mengapa klan saat ini tidak dapat menandingi klan di masa lalu dalam hal kekuatan. Dan mungkin itu adalah alasan lain mengapa medan perang kuno runtuh begitu cepat. Namun, setelah keterkejutan awal, pandangan skeptis tetap ada. Apakah mereka hanya bisa mempercayai kata-kata ini? Yang mereka tahu, klan bintang memilih anak ini secara acak dari sekumpulan pemuda pintar. Sepertinya mereka masih ragu, Tuan Apollos, kata Raja Star dengan hormat. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan anak yang tampaknya menggemaskan itu melakukannya tanpa ragu-ragu. Pedang yang lambat dan hati-hati melesat di lehernya yang lemah. Bagi manusia biasa, pedang itu mungkin terlihat cepat. Namun bagi para pembudidaya di sini, pedang itu mungkin seperti siput yang meluncur di ambang jendela. Kepala yang lemah dan pancuran darah yang proporsional kecil beterbangan ke udara. Tidak diragukan lagi, Raja Bintang baru saja membunuh seorang anak di hadapan mereka semua. Namun, sebelum ada yang bisa berteriak ngeri, kepala balita itu melayang dari tanah, menyambung kembali ke leher anak itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apollos mengerutkan kening melihat jubah putihnya yang kini berlumuran darah. Dengan lambaian tangannya, darah itu tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Tak seorang pun, bahkan Raja Bintang, tahu bagaimana dia melakukannya.
Sekarang setelah semua omong kosong itu selesai, suara kekanak-kanakan itu melanjutkan, kuharap tidak ada lagi yang mempertanyakanku. Aku tidak akan bunuh diri lagi untukmu, siapapun yang masih ragu bisa pergi. Apollos terdengar seperti anak kecil yang sedang mengamuk, sangat berbeda dengan anak yang ceria dan pintar beberapa saat yang lalu. Namun siapa yang bisa menyalahkannya, dia baru saja mengalami kematian untuk membuktikan satu hal. Kami, anak-anak surga, memandang surga itu sendiri sebagai orang tua kami, dan dalam banyak hal, kami dibelenggu oleh mereka. Namun, kami juga jauh lebih bebas. Di masa lalu, masih menjadi masalah bagi kami untuk berbagi kebenaran tentang medan perang kuno, namun, surga semakin melemah. Dalam waktu dekat, sangat mungkin bahwa alam fana tidak akan ada lagi. Parlemen terdiam, mereka tahu ini serius, kalau tidak mereka tidak akan pernah datang. Namun, pikiran tentang akhir dari seluruh alam eksistensi membuat mereka menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apollos mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, tampaknya akhirnya puas dengan tanggapan mereka. Tindakan Dark Phoenixes hanyalah pertanda awal dari masalah hari ini. Jalan menuju kegelapan, munculnya kekacauan, kehancuran tak terelakkan bagi keturunan kita, semua itu adalah hal-hal yang sudah dapat diprediksi sejak lama. Tidak seorang pun tahu pasti rangkaian peristiwa yang memicunya, tetapi satu hal yang pasti, surga merasa bahwa ini bukan cara yang seharusnya. Mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang anak membuat mereka sulit menerimanya, bukan karena kata-kata itu salah, tetapi karena cara pengucapannya. Suara yang belum dewasa seperti itu seharusnya tidak dapat berbicara tentang hal-hal seperti itu dengan cara seperti itu. Turunnya medan perang kuno bukanlah penanda ketidakpuasan surga, melainkan permohonan putus asa untuk meminta bantuan. Haluan seperti itu hanya dapat dibalikkan ketika mercusuar paling cemerlang di masa depan kita bersatu untuk membalikkan arus takdir. Apollos mendesah, aku akan langsung ke intinya. Turunnya medan perang kuno dibagi menjadi dua bagian, masuknya para jenius kita dan turunnya medan perang yang sebenarnya. Ada alasan untuk ini. Pada kenyataannya, orang mungkin berpikir bahwa dampak kaum muda tidak berarti dalam skema besar, tetapi Anda salah. Kaum mudalah yang menentukan jalan menuju masa depan dan lintasan iman kolektif kita. Justru karena era keemasan berakhir begitu dini, maka era modern kita begitu lemah. Tanpa fondasi yang kokoh, masa depan hanya akan tetap hambar dan tidak berarti. Masuknya para jenius adalah pengakuan surga atas fakta ini. Meskipun medan perang kuno adalah penjara, tempat itu juga merupakan gudang harta karun. Ada banyak klan gagal yang telah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Klan gagal itu telah mengasah tombak mereka dan mengasah tekad mereka selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mencium bau darah. Apollos mendesah sekali lagi. Ia merasa seperti kehilangan alur pikirannya, ia cenderung melakukan ini, menyimpang dari topik, begitulah. Itu adalah efek samping yang diperlukan dari kemampuannya, begitulah adanya. Sebelum melangkah lebih jauh, dia menjelaskan dasar-dasar medan perang. Dia telah menyebutkan klan yang gagal bahkan sebelum memastikan mereka yang berada di bawah mengerti apa maksudnya. Dia menjelaskan bagaimana klan-klan dengan status tertentu dapat menukarkan iman mereka yang terkumpul untuk memasuki medan perang kuno dan bahwa banyak kerajaan kuat di jalur tersebut telah memilih. Untuk melakukannya, tentu saja, ada beberapa faksi sombong yang menolak hingga terlambat, para elf, misalnya, tetapi ada sejumlah besar dari mereka yang membuat keputusan yang tepat dan sulit. Setelah memahami hal-hal ini, ekspresi muram pada mereka yang ada di bawah semakin memburuk. Kuadran menara mereka, apakah mereka punya kesempatan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1749, Kuadran Menara. Kalau mereka tahu bahwa Dion harus berhadapan dengan karakter-karakter setingkat Sudodao di dekat tepi terluar medan pertempuran dan masih belum berani untuk mulai menaklukkan lebih dalam. Mereka akan mengerti dengan kepastian yang lebih dalam betapa pentingnya pertemuan ini. Jika klan dan sekte mereka tidak bersatu, mereka tidak punya kesempatan. Saya lihat kalian semua sudah mulai mengerti. Apollos mengangguk puas. Alasan kalian semua dipanggil ke sini adalah karena klan bintang Little Faerûn tidak memiliki keyakinan nyata dalam bertahan sendirian. Dia ingin membentuk aliansi yang belum pernah ada sebelumnya, aliansi yang menyatukan seluruh Tower Quadrants untuk melawan musuh bersama. Butuh waktu lama bagi orang banyak untuk menyadari bahwa Little Faerûn yang dimaksud balita ini sebenarnya adalah King Star. Dan aku berasumsi kau bermaksud agar kami bergabung dengan klan bintangmu dan mematuhi perintahmu. Suaranya cukup lembut, tetapi memiliki aura yang kuat dan mengesankan di baliknya, yang bahkan membuat Raja Star sedikit menegang. Ketika dia melirik, dia meningkatkan kewaspadaannya beberapa tingkat. Para naga benar-benar tidak boleh dilupakan. Mereka hampir tidak memiliki iman mereka sendiri, tetapi bahkan kekuatan luar tidak berani menyentuh mereka. Apa yang mereka sebut sebagai peringkat kedua hanyalah lelucon. Pemimpin klan naga emas yang perkasa, Raja Naga Aurum, berbicara dengan nada yang sedikit geli.
Dia tampaknya tidak benar-benar mencoba untuk memusuhi Raja Bintang atau Apolos, hanya saja auranya yang mengesankan secara alami menahan aura orang lain. Rambut emasnya tampak bergetar di bahunya seolah-olah bahkan rambut itu takut padanya. Bantuan Anda sangat kami hargai, Sir Apolos. Saya akan meneruskannya dari sini. Raja Star kembali ke tempat duduknya dan Apolos tampak menghilang begitu saja. Ia belum mengungkapkan informasi penting apapun tentang medan perang kuno, tetapi Raja Star bukanlah orang yang suka memberi sehingga ia akan menyerahkan segalanya tanpa menerima imbalan apapun. Sudah cukup bagi klan yang lebih lemah untuk merasa telah belajar banyak. Ia tidak berharap untuk sepenuhnya mendapatkan kesetiaan dari klan dan sekte teratas ini. Kami dari klan Bintang sudah memikirkan sejauh ini. Karena kami juga membutuhkan bantuanmu, kami tidak akan berani mengambil keuntungan dari kalian semua seperti ini. Kami telah merancang struktur kepemimpinan yang akan berpusat di sekitar para pemuda kami. Meskipun Sir Apolos belum menjelaskan secara mendalam dengan alasan yang mungkin sudah Anda pahami. Cukup bagi Anda untuk mengetahui bahwa para pemuda memainkan peran yang sangat penting dalam mengangkat iman kita dari tren penurunannya saat ini. Kuadran menara terlalu besar dan kami dari klan Bintang tidak memiliki pengalaman dalam mengendalikan kuadran yang begitu besar, bahkan jika kami mau. Sebaliknya, tugas ini akan diputuskan berdasarkan jumlah jasa yang dapat diberikan para pemuda. Kami akan menyelenggarakan program pelatihan yang akan didukung oleh sumber daya klan Bintang kami. Ini akan menjadi bukti itikat baik kami. Saya akan menjelaskan rencana tindakan kita sekarang. Jika Anda keberatan, silakan sampaikan. Meskipun beberapa orang di bawah bingung mengapa Sapientia tidak ada di sini, mereka memendam pikiran mereka dalam-dalam. Karena 9 klan dan sekte teratas tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu, mereka hanya bisa tetap diam. Karena mereka tidak mengatakan apapun, sudah pasti bukan giliran mereka untuk melakukannya. Tahap pertama dari penurunan medan perang kuno dibatasi oleh usia. Ambang batas ini adalah 1000 tahun, dengan demikian, itu akan menjadi penanda kita juga. Para jenius yang berusia 890 tahun ke bawah berhak untuk berpartisipasi dalam program pelatihan yang akan datang. Melihat tatapan bingung semua orang, Raja Bintang tersenyum. Tuan Apolos telah menghitung waktu turunnya yang tepat untuk kita. Meskipun menurut para astrolog, waktunya sudah dekat, kenyataannya medan perang tidak akan turun selama 110 tahun lagi. Jika tidak demikian, saya tidak akan pernah mengizinkan kalian semua bepergian sejauh itu dalam waktu yang lama. Para pemimpin klan akhirnya mengangguk dalam hati. Akhirnya ada sesuatu yang masuk akal. Jika ini masalah yang sangat sensitif terhadap waktu, bagaimana mungkin Raja Bintang membiarkan mereka membuang-buang waktu 10 tahun dengan cara seperti ini? Setelah beberapa pendelegasian, klan Bintang kami percaya bahwa cara terbaik untuk menggunakan jumlah kami secara efektif adalah dengan membagi kami ke dalam kuadran yang berdekatan satu sama lain. Kau mungkin masih bertanya-tanya mengapa aku menyuruhmu bepergian sejauh ini. Jawaban sederhananya adalah mereka yang tidak bisa hadir di sini hari ini tidak berhak duduk di meja kita. Nasib mereka akan ditentukan oleh mereka yang ada di sini. Karena mereka tidak memiliki kemampuan, yang terbaik adalah mereka diserap. Para pemuda yang berprestasi selama program pelatihan akan membantu klan mereka membagi wilayah ini di antara mereka sendiri. Untuk menyederhanakan masalah panjang, ini rencana kami, program pelatihan akan memberikan poin berdasarkan kinerja. Poin ini dapat digunakan untuk mengklaim wilayah yang telah kami, klan Bintang, berikan sejumlah poin. Jumlah poin ini ditentukan oleh sumber daya wilayah, kepadatan energinya, infrastrukturnya, dan sebagainya. Mata para pemimpin klan di bawah menyipit. Bukankah Raja Bintang pada dasarnya meminta penataan ulang seluruh wilayah kuadran menara mereka? Ada banyak klan Dewa Kaisar dan sekte di sini, tetapi tidak semuanya diciptakan sama. Jika bukan karena aturan tidak boleh berperang di antara kuadran yang mereka miliki, banyak dari mereka pasti sudah lama punah. Faktanya, bukankah klan Bintang sendiri melakukan hal seperti itu ketika mereka bergabung dengan kuadran menara mereka? Saya tahu apa yang kalian semua khawatirkan. Dan saya tahu kata-kata saya selanjutnya mungkin kedengarannya mudah diucapkan dari alas saya, tetapi tolong dengarkan kata-kata saya. Jika kalian semua tetap berpegang teguh pada wilayah kalian dan tidak mau berkorban, saya jamin wilayah yang kalian ingin lindungi akan musnah hanya dalam waktu 1 abad. Hembusan angin dingin bertiup melewati gedung parlemen. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1750, pesan yang jelas. Saya tidak berencana untuk memulainya sekarang. Periode klaim wilayah hanya akan dimulai selama 30 tahun terakhir. Ini memberi kalian waktu 80 tahun untuk menggunakan sumber daya klan Bintang kita untuk membesarkan para jenius yang layak melindungi tanah leluhur kalian. Selain itu, setiap orang di sini akan dialokasikan satu alam semesta yang sama sekali tidak dapat disentuh. Alam semesta itu tidak akan dapat diklaim dengan poin, tidak peduli berapa banyak poin yang dimiliki seseorang. Desahan lega pun terdengar.
Mereka tahu bahwa Raja Bintang punya alasan di pihaknya, tetapi gagasan untuk memindahkan wilayah mereka terlalu berlebihan. Bahkan jika mereka tahu itu akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois. Tidak banyak yang bisa mengesampingkan hal-hal seperti itu untuk memikirkan masa depan. Raja Bintang mengangguk pada dirinya sendiri, tampaknya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Mengenai masalah klaim wilayah, itulah alasan lain saya memanggil kalian semua ke sini hari ini. Saya mengusulkan agar kita membentuk Federasi Alam Fana. Kita akan membuat seperangkat hukum yang diputuskan oleh kita semua hari ini. Selain itu, ketika batas waktunya telah mencapai 30 tahun, dan tiba saatnya untuk memulai klaim wilayah kita, Federasi akan bergerak sebagai satu kesatuan. Mereka yang memutuskan untuk menentang peraturan yang telah kita tetapkan di sini hari ini akan merasakan kemarahan kita semua. Jantung mereka yang berada di bawah berdegup kencang. Sebuah pertanyaan yang sangat berbahaya muncul di kepala mereka. Bagaimana jika mereka berhasil melahirkan seorang jenius yang luar biasa? Bagaimana jika mereka sudah memiliki para jenius yang hanya kekurangan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bersinar? Bagaimana jika mereka beruntung dan seluruh lintasan klan mereka berubah total karena peristiwa ini? Aku akan membuat kalian lebih tenang lagi. Raja Star berkata sambil tersenyum ramah. Tidak hanya jumlah poin untuk wilayah akan ditentukan oleh keunggulan wilayah tersebut, tetapi akan ada satu faktor lagi. Ingat alam semesta tak tersentuh milikmu? Ini akan dikenal sebagai alam semesta inti klan atau sektemu. Saat mengklaim suatu wilayah, semakin jauh alam semesta dari batas wilayahmu saat ini, semakin mahal biayanya. Aku yakin ini adalah pengaturan yang akan membuat kalian tenang. Mendengar kata-kata ini, bahkan 8 klan dan sekte peringkat atas lainnya tidak dapat menemukan kata yang layak dibantah. Sistem ini, itu yang terbaik. Meskipun jelas klan Bintang dapat memanfaatkan sistem ini untuk memperluas wilayah mereka dengan cepat, juga benar bahwa mereka juga bisa. Ditambah lagi, karena klan Bintang memiliki wilayah yang paling besar sejak awal, dengan 2 kuadran penuh, mereka juga memerlukan waktu lebih lama untuk merebut kembali tanah mereka sendiri terlebih dahulu. Ironisnya hal ini menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Seperti yang sudah-sudah, yang terkuatlah yang akan bertahan. Raja Bintang tersenyum lebar. Mereka berhasil. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan papan terang muncul di udara. Papan itu dipenuhi nama, koordinat, dan deretan angka panjang di belakangnya. Di bagian paling atas terdapat nama yang sangat menarik perhatian, Celestial Universe. Dan tidak jauh di bawah itu, masih ada satu lagi, Soul Universe. Bagian yang memberatkan, tidak seperti 61 alam semesta terkunci lainnya yang tidak memiliki total poin di pihak mereka, yang mewakili 61 kekuatan yang hadir pada hari ini. Kedua alam semesta tersebut memiliki total poin yang jelas di pihak mereka. Pesannya jelas, sekalipun itu adalah Sacharos, selama Anda punya cukup poin, Federasi akan membantu Anda mengalahkan mereka juga. Senyum Raja Star tampak semakin cerah seiring berjalannya waktu. Hanya ada satu hal terakhir yang akan saya bahas sebelum kita secara resmi membuka parlemen pertama federasi kita, yaitu keadaan khusus Dewa Sejati Gen. Daftar yang luar biasa. Suara indah yang tampaknya mampu melembutkan tulang terdengar, dengan mudah memotong momentum kata-kata Raja Star, dan menyebabkannya tanpa sengaja mengerutkan kening. Aku ingin tahu bagaimana perasaan suamiku jika tahu bahwa wilayahnya dijual kepada penawar tertinggi tanpa persetujuannya. Suara yang tiba-tiba itu membuat suasana menjadi hening. Jika sebelumnya, kemunculan tiba-tiba Apollos tidak mengejutkan para tetua klan dan sekte di bawah sana, kemunculan bukan hanya satu, tetapi 3 wanita cantik di langit pasti mengejutkan mereka. Yang satu mengenakan gaun merah yang berkibar indah, rambutnya yang merah keemasan terurai ke punggungnya sementara mata zamrudnya menatap tajam ke arah King Star. Dialah yang telah berbicara, seorang cantik dengan suara dan penampilan yang begitu memukau sehingga bahkan para pemimpin dari 9 wilayah terkemuka, para lelaki yang tidak pernah tergerak oleh wanita selama ratusan ribu tahun. Merasakan api yang telah lama mati menyala kembali di perut bagian bawah mereka. Yang kedua bertubuh mungil dan ramping. Rambut peraknya jatuh seperti air terjun merkuri dan aluminium cair, sebagian ditutupi oleh hiasan kepala renda putih yang memancarkan aura murni. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, kekuatannya menyelimuti parlemen, menyebabkan keringat dingin membasahi punggung berbagai pemimpin. Wanita ini, mereka bukan tandingannya. Terakhir, ada yang ketiga. Dia lembut dan belum dewasa dibandingkan dengan 2 orang sebelumnya, dan tidak dapat menandingi sikap maupun keanggunan mereka, tetapi dia menyegarkan untuk dipandang. Memenuhi hati seseorang dengan kehangatan. Rambut merah muda terang dan mata berlian merah muda yang berkilau, wajahnya memiliki ekspresi menggemaskan yang memenuhi seseorang dengan keinginan untuk melindungi. Meskipun wanita kedua dari 3 wanita itu tidak dikenali oleh mereka yang ada di bawah, 2 wanita lainnya sudah pasti dikenali.
Istri dan adik perempuan Dewa Sejati Sacharo. Mata Dewa Sejati Diaso bersinar begitu terang saat mendarat di Amporae hingga hampir tampak seperti akan jatuh dari rongganya. Wanita yang luar biasa. Sebagai peri pedang, Diasoren merasakannya dengan sangat tajam. Niat membunuh yang tajam dan tersembunyi. Cara dia memuntahkan darah. Tongkatnya berdiri tegak, dia tidak peduli sedikit pun jika orang lain akan memperhatikannya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.